Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Gunakan sekujur badan kita ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan organ-organ tubuh kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk mencari keridhaan Allah. Gunakan di jalan Allah. Tangan, kaki, mata, dan seluruh anggota badan kita ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Gunakan betul-betul, gunakan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Terutama mulut. Gunakan betul-betul untuk selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan untuk berdusta, untuk menipu orang, untuk berbohong. Karena banyak sekali kedustaan, kebohongan itu merugikan orang lain. Setiap perbuatan dusta, perbuatan bohong, itu hampir semua kebohongan itu pasti merugikan. Dan semua kebohongan itu sumber dari penipuan, dari kedoliman. Ini dusta. Dan ini kebanyakan orang-orang munafik. Kalau orang-orang yang beriman, dia dusta bukan menipu umat, bukan menipu manusia, bukan merugikan orang lain, tapi dusta yang menguntungkan orang lain. Misalnya orang sakit, dia bilang tidak apa-apa penyakitmu ini, insya Allah cepat sembuh. Ini dusta yang menyenangkan orang lain. Ini dusta yang tidak dilarang. Yang mana dusta tersebut Allah Maha mengetahui. Orang yang berdusta untuk menipu, untuk merugikan orang lain, untuk merampas hak orang lain, untuk merampok tanah orang lain, untuk perbuatan-perbuatan keji, kedoliman, ini dusta-dustanya orang munafik. Dusta-dusta yang haram, dusta-dusta yang akan mendapatkan adab, dusta yang berakibat. Ingat, kita ini akan dibangkitkan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan hidup setelah mati. Jadi manusia ini akan dihidupkan kembali setelah kematian dan akan dipertanggungjawabkan semua perbuatannya. Hati-hati dengan dusta. Hati-hati karena dusta ini kebanyakan merugikan orang. Kebanyakan menipu manusia. Dengan dusta orang merampas hak orang. Dengan dusta orang menipu hak orang. Dengan dusta mengambil milik orang lain. Ini hati-hati supaya kita perbaiki diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik. Yauma tublas sarair. Pada hari ditampakkan segala amal. Jadi kita ini semua akan dihidupkan pada hari ditampakkan segala amal. Hati-hati, jangan sampai kita berbohong untuk merugikan orang lain, untuk mendolimi hak orang lain. Ini supaya kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi orang-orang munafik itu orang-orang yang suka berdusta dan merugikan orang, mendolimi orang, menyesatkan umat, bahkan agama pun ajaran-ajaran baru sumbernya dari dusta. Mereka ciptakan dusta-dusta sehingga mereka ajarkan ajaran-ajaran Syiah, ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang menyesatkan umat. Ini semua sumbernya dari dusta. Jadi mereka itu menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sendiri sebenarnya yang tertipu. Orang-orang yang berdusta, dia merasa memiliki, mengambil hak orang lain, padahal dia sendiri yang tertipu.
dia akan mati dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sendiri yang merasakan nanti kerugian yang selama-lamanya. Jadi mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Jadi orang-orang yang berdusta ini orang-orang yang rugi. Yang rugi kalau dia dusta, betul-betul mendolimi orang, berbuat keji, merampas hak orang, berbuat perbuatan-perbuatan yang zalim, yang merugikan orang lain. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Jadi ini hati-hati. Dalam hati mereka terdapat penyakit. Jadi orang yang gemar berdusta, gemar menipu orang lain ini di hatinya ada penyakit. Yang mana penyakit ini akan mendapatkan azab yang pedih. Ingat, kita ini tidak mampu. Siksa dunia saja kita nggak kuat. Kita nggak mampu, kita nggak tahan. Apalagi azab di dalam kubur. Apalagi di akhirat kelak. Karena ini, kedustaan ini sumber dari segala bencana. Banyak merugikan orang lain dengan dusta. Menipu orang dengan dusta. Merampas hak orang lain dengan dusta. Bahkan ajaran Islam pun yang menyesatkan umat itu dengan dusta. Dengan dusta sehingga tercipta ajaran-ajaran baru dengan dusta. Maka dari itu ini sangat berbahaya. Hati-hati, jangan sampai kita mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita semuanya ini, semoga dirahmati Allah. Dan ingat, kita usahakan yang sering mengucapkan salam dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting. Karena salam kita ini ucapkan semoga kalian selamat dan dirahmati Allah dan diberkahi Allah. Ini penting. Karena rahmatnya Allah ini penting. Orang bisa masuk surga dengan rahmatnya Allah. Orang bisa selamat dengan rahmatnya Allah. Jangankan keselamatan dunia, keselamatan akhirat pun, surga pun dengan rahmatnya Allah. Apalagi keinginan dunia ini sangat kecil, sangat hina. Keinginan yang tinggi, surga yang mulia, bisa diraih dengan rahmatnya Allah. Jadi kalau memberi salam, usahakan yang sempurna. Menjawab salam, juga usahakan yang sempurna. Ini penting sekali. Dan usahakan besok ini puasa Asyura. Puasa 10 Muharram. Yang mana puasa ini menghapus dosa setahun yang lalu. Dosa-dosa kecil akan terhapus setahun yang lalu. Puasa Asyura 10 Muharram ini penting sekali. Ini kita bersyukur Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. 10 Muharram ini, di tanggal 10 Muharram ini. Supaya kita kerjakan puasa besok 10 Muharram, puasa Asyura. Usahakan dikerjakan, membersihkan, mendatangkan ampunan Allah, dosa kita setahun yang lalu, dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala